Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi berjumpa dengan channel kesayangan kita bersama MR Samar Gaspol. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, tolong dibantu like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Di sini Mimin akan kembali bercerita tentang film animasi Shishinji Season 5. Perlu diingat bahwa video ini berisi spoiler. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang tidak suka akan spoiler agar di skip aja. Dan bagi yang suka, nggak ada salahnya untuk membantu perkembangan channel Mimin ini. Oke, kita mulai saja ceritanya. Saat Guru Tangzan telah sampai di tempat Bailang dan yang lainnya, Bailang berkata bahwa dia tidak pernah menyadari betapa kuatnya Guru Tangzan. Bahkan bos batu pun sekarang tidak terlihat menakutkan lagi di hadapannya. Sekarang di tempat Tangzan, bos batu terlihat tidak percaya akan kondisinya saat ini karena menurutnya tidak ada seorang pun yang dapat melukainya dan dia tidak bisa dihancurkan. Tangzan menjawab, itu sangat benar sekali, tapi itu akan benar kalau bos batu itu tidak memilih jalan kegelapan, dan setelah dia memilih kegelapan maka tekad tak tergoyahkan dalam dirinya sekarang telah runtuh. Sekarang perasaan yang bos batu miliki hanyalah kebencian, oleh karena itulah mantra khusus Tangzan itu dapat mengalahkannya. Tak mau menerima apa yang dikatakan oleh Guru Tangzan, bos batu kembali melancarkan serangan. Namun naas, saat dia hampir melukai Guru Tangzan, Su Wuqing pun datang dengan jurus boneka pasirnya yang dikombo dengan jurus pukulan serius dari Guru Tangzan, dan duar, bos batu pun hancur berkeping-keping tanpa sisa. Melihat aksi Guru Tangzan dan Su Wuqing yang telah berhasil mengalahkan bos batu, Bailang dan Xiaoyu pun kini terlihat bahagia. Lalu Guru Tangzan pun mendekati Bailang. Dia sangat kagum dengan keteguhan hati Bailang. Walaupun dia telah tercemar roh jahat, namun dia tetap bisa mempertahankan dirinya dan tidak pernah membiarkan niat jahat dalam dirinya itu memakannya. Lalu Guru Tangzan pun menyentuh dahi Bailang dan hal aneh pun terlihat karena Bailang yang mulanya tercemar oleh roh jahat kini telah kembali menjadi normal. Merasakan hal itu serta-merta membuat Bailang dan Xiaoyu berjingkrak-jingkrak kegirangan. Di sisi lain, Aosue yang melihat tingkah mereka berdua hanya bisa mendengus. Dia pun berkata, apakah kalian kenal dengan si bodoh yang tersangkut di atas pohon itu? Karena kalau terus dibiarkan, dia akan mati di sana. Saat melihat orang yang tersangkut di atas pohon, Bailang menjawab kalau dia kenal orang itu, namanya Yihu, sang siluman harimau. Setelahnya, Guru Tangzan pun menyuruh Su Wuqing untuk menurunkan Yihu dengan tujuan agar dia dapat segera menyembuhkannya. Tak lama setelahnya, Guru Tangzan dan In The Gang pun melanjutkan perjalanan mereka. Di tengah perjalanan, Bailang dan Xiaoyu mempertemukan prajurit batu kecil yang telah menyelamatkan hidup mereka dari penjara pembakaran kepada Guru Tangzan. Setelah bertemu Tangzan, prajurit batu menyampaikan maksudnya kepada Guru Tangzan. Dia mengatakan bahwa dulu Guru Tangzan berkata kalau dia bisa menyelamatkan prajurit batu dan mengembalikannya ke bentuk semula. Mendengar itu, Guru Tangzan mencoba mengingat-ingat perkataannya dulu, namun dia telah lupa kalau dulu pernah mengatakan hal tersebut, dan walaupun dia pernah mengatakan itu hanyalah sebuah kesalahan dan kebodohannya pada waktu itu, karena menurutnya solusi satu-satunya adalah menghancurkan dan membebaskan jiwanya. Mendengar itu, prajurit batu kini terlihat sangat sedih dan berlalu pergi dari kelompok Tangzan dengan hati yang galau. Setelah kepergian prajurit batu kecil, Su Wuqing merasakan ada yang datang. Xiaoyu dan Guru Tangzan merasa bahwa itu aura dari arwah jahat yang tidak biasa. Ternyata mereka adalah dewa arwah jahat yang diutus oleh Disitian untuk merebut sutra suci dari tangan Guru Tangzan. Mereka pun mengatakan bahwa mereka datang ke sana untuk membawa berita baik dan mencoba mengambil alih perlindungan sutra suci untuk ke barat dari tangan Guru Tangzan. Setelahnya, perdebatan pun terlihat antara keduanya. Di sana, Guru Tangzan mengingatkan rekan-rekannya dan menyuruh Xiaoyu untuk mundur karena menurutnya ada orang yang akan memilih bertarung saat mereka kalah dalam perdebatan. Dan Guru Tangzan pun segera menyiapkan jurusnya, dan di hati dia bergumam, orang ini sepertinya dia kenal. Karena saat ini Guru Tangzan melihat orang itu sepertinya memiliki semacam dendam kepadanya. Kapan dia pernah menyinggung seorang dewa? Tiba-tiba Su Wuqing telah berada di belakang lawan Tangzan dengan mengayunkan pedangnya, namun ternyata pedangnya itu tidak dapat melukai orang tersebut sedikit pun. Dan orang itu pun melakukan serangan balik dengan berkata bahwa senjata biasa tidak akan pernah bisa melukainya dan tidak ada yang bisa melukainya. Namun tanpa dia sadari, ternyata Bailang langsung melancarkan serangan dan berhasil menendang wajah dari arwah jahat itu.
Melihat Bailang datang, orang itu berkata dia mengira Bailang telah mati terbakar waktu itu. Mendengar itu Bailang terlihat kaget. Dia pun bertanya apakah dia pernah bertemu dengan orang itu sebelumnya. Ternyata dia adalah salah satu dari kelompok 8 Pajera Panis yang dikalahkan oleh Bailang dan Guru Tangzan di awal film ini. Melihat itu, Guru Tangzan terlihat sangat kaget. Dia mengatakan bagaimana ini bisa terjadi. Bukankah orang itu sudah mereka kalahkan pada waktu itu? Saat kelompok Guru Tangzan sedang fokus kepada orang berperban tersebut, ternyata teman lainnya telah siap melancarkan serangannya. Hal itu serta-merta membuat Guru Tangzan terlihat kaget dan mencoba untuk menghalaunya. Sedangkan di sisi Bailang pertarungan masih tetap berlanjut dengan sangat sengit. Jurus demi jurus dikeluarkan satu sama lain dan sampailah pada satu titik diperlihatkan Bailang dalam keadaan terdesak dan hampir COD dengan malaikat maut. Cupatkai pun datang sebagai pahlawan dan menyelamatkan Bailang. Pertempuran sengit kembali terlihat. Bailang dan Cupatkai melawan Dewa Perban, sedangkan Guru Tangzan dan Su Wuching melawan Dewa Botak yang berjanggut. Tiba-tiba datanglah Raja Surga dari Selatan sambil berkata, Tangzan, memang benar mereka yang telah berhasil melewati berbagai cobaan di jalur iblis tidak boleh diremehkan. Maka dari itu dia sendiri yang harus turun tangan melawan kelompok Tangzan. Setelahnya dia pun segera mengeluarkan jurus cermin ajaibnya, yaitu cermin harta abadi. Setelah jurus itu dikeluarkan, namun ternyata di tempat itu tidak terlihat sedang terjadi sesuatu yang aneh, karena saat ini mereka merasakan bahwa kondisi mereka dalam baik-baik saja. Setelah sekian lama barulah mereka sadar kalau saat ini Xiaoyu telah hilang dari perlindungan mereka. Menyadari cermin yang ada di depan mereka, Guru Tangzan mulai menyadarinya kalau cermin itu yang telah menjadi penghalang mereka kepada Xiaoyu. Di tempat Raja Surga dari Selatan, dia berkata kelompok Tangzan tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi karena kelompok tersebut telah dikurung di dalam dimensi cerminnya. Dan dia pun menambahkan kalau kelompok Tangzan tidak akan bisa keluar dari dimensi itu walaupun dengan cara apapun. Rekan Raja Surga dari Selatan pun berkata kalau satu-satunya yang tersisa hanyalah gadis naga itu, dan sekarang gadis naga itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mendengar itu, Bailang terlihat sangat marah. Dia mencoba menghancurkan cermin tersebut, namun tindakannya segera dicegah oleh Guru Tangzan. Dia mengatakan bahwa cermin itu hanya bisa dihancurkan dari luar, maka dari itu jangan pernah bertindak gegabah. Lalu Guru Tangzan pun mencoba berbicara kepada Raja Surga dari Selatan. Raja Surga dari Selatan, dari aku tahu kekuatan harta ini tergantung pada hubungan dengan sang pengguna. Semakin kuat hubungannya, semakin kuat pula harta itu. Itu benar, kalian hanya bisa bebas jika aku sendiri yang memegang kekuatan ini yang melepaskannya, jawab Raja Surga dari Selatan. Jika kita menghancurkan cermin itu dari sisimu, kau akan terpaksa mengeluarkan kekuatanmu dan hal itu dapat membuat cermin ini hancur, kata Guru Tangzan. Sayangnya kalian semua saat ini sedang terperangkap dalam cermin itu, jawab Raja Surga dari Selatan. Tidak, ada satu orang yang tidak terjebak di dalam sini, ucap Tangzan. Kau benar, itu aku, yaitu Cupatkai, jawab Cupatkai dengan sikap sok jadi pahlawannya. Melihat Cupatkai yang muncul seorang diri, hal itu membuat Raja Surga dari Selatan tertawa terbahak-bahak. Saat Cupatkai berencana ingin menghancurkan cermin itu, Raja Surga dari Selatan segera mengeluarkan jurusnya. Namun hal itu dapat diselesaikan oleh Cupatkai dengan sangat mudah dan langsung melancarkan sundulan super babinya kepada Raja Surga dari Selatan. Hal itu pun membuat Raja Surga dari Selatan terpental dan hampir mendapatkan luka yang serius yang membuat dia serta-merta menjadi sangat marah dan kembali mengeluarkan jurus-jurus andalannya. Setelah mendapatkan serangan yang bermacam-macam dari jurus Raja Surga dari Selatan, kini Cupatkai terlihat kewalahan dan terluka serius. Namun hal itu membuat Cupatkai tidak putus asa sedikitpun dan terus melakukan perlawanan. Sampai pada suatu saat datanglah prajurit batu kecil dengan tombaknya yang berusaha menyelamatkan Guru Tangzan dari perangkap jurus cermin Raja Surga Selatan. Dan secara tak terduga ternyata dia pun mampu memecahkan cermin tersebut yang membuat Guru Tangzan dan yang lainnya dapat bebas dari perangkap tersebut. Setelah bebas dari perangkap itu, mereka pun segera membantu Cupatkai yang sedang dalam keadaan kewalahan. Serangan demi serangan dilancarkan dan kini Raja Surga dari Selatan terlihat kewalahan menghadapi serangan bertubi-tubi dari kelompok Tangzan.
Lalu dia pun mengambil inisiatif dengan menyedot jiwa kedua rekannya untuk mengembalikan nutrisinya yang membuat dia kembali mendapatkan semua energinya. Setelah itu, kelompok Tang Zhan terlihat dipukul habis-habisan. Melihat mereka tidak punya kesempatan untuk menang, Guru Tang Zhan pun mengajak murid-muridnya untuk segera lari dari sana. Melihat gelagat dari lawannya, Raja Surga dari Selatan pun mengetahuinya. Dengan berkata bahwa kabur bukanlah tindakan yang bertanggung jawab, semua akan baik-baik saja selama dia menghabisi kelompok Tang Zhan. Memang benar kalau sutra suci merupakan tujuan utamanya, tapi dia tidak peduli dengan itu semua karena dia hanya ingin menyenangkan dirinya sendiri dengan menyingkirkan semua orang yang ada di sana. Namun tiba-tiba terdengar sebuah suara, "Benarkah seseorang pasti akan menghajarmu kalau kau tidak becus dalam melaksanakan tugasmu, Raja Surga Selatan?" Mendengar itu, Raja Surga dari Selatan tersentak dan berteriak, "Siapa yang berani berkata demikian kepadanya?" "Aku yang berkata," kata orang yang baru datang tersebut, dan ternyata dia adalah Sun Wukong. Bersambung. Oke, itulah tadi cerita kita pada hari ini, mudah-mudahan dapat menghibur kita semua. Kalau rame kita akan lanjut pada hari berikutnya. Bagi yang suka tolong dibantu perkembangan channel Mimin ini dengan like, comment, dan subscribe. Oke, bye-bye.